Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat melanjutkan sesi daripada rangkaian sesi Majelis Al-Farah ini, yang mana insyaallah pada kali ini kita akan mengkaji tentang lanjutan sirah nabawiyah yang kemarin sudah membahas tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hikmah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jaziratul Arab. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian mengenai kehidupan masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa remajanya dari mulai beliau usia belasan. Cocok banget nih buat Yusuf. Buat Abi, buat Irwan, buat siapa? Diki, buat Eki juga semuanya, dan juga buat kita juga yang sekarang hitungannya masih muda insyaallah kali. Bagaimana sih kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih remaja, ketika masih muda, masih usia belasan? Ini semuanya saya rangkum sendiri daripada kitab-kitab sirah yang ada. Salah satunya yang paling utama adalah kitab sirahnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang kitabnya yaitu Fikih Sirah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berusia 12 tahun, ketika Rasulullah SAW menginjak usia 12 tahun, ketika itu Rasulullah SAW diajak oleh pamannya yaitu Sayyidina Abu Thalib atau Abu Thalib ya, untuk berniaga tijarah ke negeri Syam. Negeri Syam tuh yang sekarang Allah yarhamhu sedang diguncang dengan gempa ya. Terakhir yaitu Palestina, Suriah, Lebanon, itu gabungannya dulu namanya Syam. Sampai sekarang namanya Syam. Jadi kalau ada orang asli sana disebutnya Asyami, orang Syam. Begitu. Itu safarlah Rasulullah SAW dengan pamannya Abu Thalib dari Makkah menuju Syam guna berdagang, jualan. Maka Rasulullah SAW dari muda masih udah jualan. Nah, kita kan masih muda main FF ya, boyah jadi tujuannya boyah. Kalau Rasulullah SAW tujuannya adalah meringankan beban pamannya Abu Thalib, yang diurus bukan Rasulullah SAW doang, anaknya aja ada banyak pamannya. Maka Rasulullah ikut. Selain itu juga banyak hikmah di balik berniaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Sampailah, sebelum sampai ke Syam, beliau singgah di satu tempat, mau dekat dengan Syam. Itu di satu tempat bertemu dengan seorang pendeta. Ini cerita ini udah masyhur juga. Namanya pendetanya Bahirah. Ini pendeta yang menganut Nasrani. Pendeta yang menganut Nasrani tapi yang masih hanif, masih lurus. Namanya pendeta Bahirah. Lalu ketika ketemu pendeta Bahirah ini, dilihat gelagatnya, tampilannya, syakalnya, gambarannya Rasulullah SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihat, lalu ditanya kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai fulan, siapa nih yang kau bawa?" Ditanya oleh pendeta Bahirah. Lalu Abu Thalib menjawab, "Hadza ibni, ini anak saya." Padahal bukan anaknya, bukan anak kandung, tapi dia disebut anakku karena saking sayangnya, saking cintanya sama Rasulullah SAW. Kan gitu, kita kalau sayang sama orang kita panggil adek, atau kita panggil bukan sayang adek-adean ya, maksudnya bentuk kalau kita itu mengurus dia atau perhatian dengan dia. Hadza ibni, katanya. Lalu apa jawab Bahirah pendeta
kata si pendeta itu. La yanbaghi li abi hada lihada al-fata an yakuna hayyan. Tidak semestinya bapaknya anak ini masih hidup sampai sekarang. Kau pasti bukan bapak, dibilang begitu. Lalu dijawab oleh pendeta Bahir, betul, saya bukan bapaknya, saya pamannya. Lalu ditanya, lalu apa yang dilakukan bapaknya, kemana bapaknya? Bapaknya meninggal ketika dia masih di kandungan ibunya. Apa jawab Bahir? Sodaqta, betul, kau telah jujur sekarang. Dia yang nanya, dia yang betulin. Kalau gitu tandanya apa? Lebih tahu yang nanya. Kalau dia yang nanya, dia yang betulin, lebih tahu yang nanya. Maka ketika mendengar ini disuruh balik sama pendeta Bahir. Baru minal Yahud, hati-hati dah, jangan lanjutkan perjalanan. Di sana banyak orang Yahudi, hati-hati kalau dari orang Yahudi. Kalau kau masih maksakan ke sana, yang ada nanti akan kemudaratan buat anak ini. Bisa-bisa dibunuh. Akhirnya pulang. Ceritanya begitu, tentunya nggak nanya banyak-banyak si siapa pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Tapi kemudian Rasulullah SAW sendiri yang menceritakan itu ketika sudah menjadi Rasul. Nah, ini cerita ini adalah diambil hikmahnya, yaitu bahwasanya tanda kenabian Rasulullah SAW itu sudah diketahui oleh orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Bukan orang ahli baca kitab kuning ya, ahli kitab. Ahli kitab tuh disebutkan dalam Al-Quran lah, bukan. Ahli kitab itu orang yang menganut Yahudi ataupun Nasrani, itu ahli kitab. Kenapa sebut ahli kitab? Karena mereka juga diturunkan kitab dari Allah Ta'ala berupa wahyu kepada nabi-nabi mereka, Bani Israel, itu ahli kitab Yahudi wan Nasara. Jadi masih kitabnya mereka itu masih ada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai wahyunya juga. Memang asalnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman banyak sekali yang sudah ditahrif, dirubah-rubah oleh pemuka agamanya sendiri. Dari tempo ke tempo, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Akhirnya banyak yang udah berubah. Maka kalau kita sebagai orang mukmin, orang Islam, kewajiban kita hanya beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab yang terdahulu kepada nabi-nabi yang terdahulu, Injil, Taurat, Zabur. Isinya tidak wajib kita beriman. Maksudnya isinya yang ada sekarang nih, yang dijual di pasaran, apakah betul begitu dari Allah Ta'ala atau tidak, kita nggak wajib beriman. Kenapa ya? Karena pertama nggak jelas sanadnya, juga nggak mutawatir, nggak yakin. Tapi saking begitunya tetap ada penghormatan kepada kitab-kitab itu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW dahulu pernah, karena Rasulullah sudah jadi pemimpin negara ketika itu di Madinah, pernah orang ahlul kitab, entah Yahudi entah Nasrani, kalau masalah Yahudi betul. Orang Yahudi pernah bersengketa antara sesama Yahudi. Lalu mereka cari hakim, cari pemutus persengketaannya, cari wasit lah antara itu. Dipanggillah Rasulullah SAW yang ketika itu udah jadi pemimpin negara. Islam diundang, lalu dibawa ke tempatnya orang Yahudi. Ketika itu Rasulullah SAW seperti ini, disediakan bantal untuk duduk seperti tadi. Sediakan bantal untuk duduk dan duduk Rasulullah di situ. Lalu ditanya, sengketanya adalah yang terjadi perzinahan. Bagaimana nih ya Muhammad, terjadi di antara kita berzina? Apa hukumnya nih? Karena dilihatnya sebagai pemimpin negara ketika itu kan. Lalu kata Rasulullah, bawakan saya kitabmu, yaitu Taurat. Dibawain kitabnya. Lalu ketika dibawakan kitabnya, dilihat kitabnya nggak dikasih apa-apaan, cuman kasih Rasulullah aja. Akhirnya Rasulullah ambil dia punya bantal, taruh bantalnya di hadapan beliau, kitab Tauratnya ditaruh di atas bantal sebagai penghormatan. Kalau kita mungkin lekar sekarang buat Al-Quran ataupun buat kitab. Jadi kenapa Rasulullah melakukan itu? Padahal Taurat kan kitab, kalau kita bilang ya orang lain, karena Rasulullah masih menyadari bahwasannya itu juga wahyunya Allah Ta'ala, cuman nggak tahu yang mana yang masih asli. Begitu. Lalu dibukakan oleh Rasulullah, diputuskan dengan apa yang ada dalam Taurat. Diputuskannya dengan apa yang ada dalam Taurat, berarti Rasulullah meyakini juga apa yang ada dalam Taurat itu sebagian.
tadi ya, singkatnya adalah orang-orang ahlul kitab tahu kalau itu adalah nabi yang betul-betul nabi akhir zaman. Di dalam Taurat ataupun dalam Injil mereka tahu, bahkan lebih tahu daripada pengetahuan mereka terhadap anaknya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengenai ini ada seorang ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Ahlul kitab masuk Islam, lalu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Salam kalau nggak salah. Tanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, emang betul engkau tahu Rasulullah SAW itu lebih melebihi pengetahuanmu akan anakmu sendiri? Kata Abdullah bin Salam yang orang yang tadinya ahli kitab masuk Islam, betul, kami lebih tahu kami lebih tahu Rasulullah SAW daripada anak kami sendiri. Mengapa? Karena Allah Ta'ala mempercayakan ketika bi'tsah, ketika pengangkatan Rasul, Allah Ta'ala mempercayakan aminuhu, orang yang dipercayainya di langit, yaitu Jibril, kepada alaihissalam, kepada orang yang dipercayainya al-amin fil ardh, yang dipercayainya di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Maka itu termaktub di dalam kitab mereka. Mereka tahu betul dari ujung ke ujung. Makanya tadi Pendeta Buhairo melihat, tahu perangainya, tahu sifatnya, dan tahu sejarahnya. Maka udah nggak tidak syak lagi kalau mereka tahu itu Rasulullah SAW. Kalau kita baca di Maulid yang ada Ka'bil Ahbar tuh, salah satu rawi ada Ka'bil Ahbarnya. Itu Ka'bil Ahbar itu salah satu kitab ahlul kitab yang masuk Islamnya telat belakangan. Berimannya kepada Rasulullah udah wafat baru dia beriman. Itu namanya mukhadramun, orang-orang yang masuk Islamnya setelah Islam wafat, padahal ada zaman Rasulullah SAW dan bertemu Rasul, itu namanya mukhadramun. Ka'bul Ahbar ini tadinya kan ahlul kitab, entah Yahudi entah Nasrani. Dia tahu ciri-cirinya Islam. Cuman dia dari sekian ciri-ciri dia nungguin satu belum lengkap. Apa? Dalam kitabnya termaktub bahwasanya cirinya Nabi akhir zaman adalah nanti sultanuhu fisyam. Itu yang ada sultanuhu fisyam tuh rawi apa tuh? Maulid apa namanya? Diba apa berjanji? Wa sultanuhu fisyam. Nah itu yang dia tungguin, bahwasanya kerajaannya nanti ada di Syam. Rasulullah masih hidup, belum nyampe ke sana. Kekuasaan atau daulah Islamnya belum nyampe ke sana. Maka dia masih nunggu. Ini belum full tandanya nih. Nanti ketika kemudian Rasulullah wafat, Sayyidina Umar lah yang kemudian menaklukkan Syam itu. Fatah, kemenangan di Syam, baru jelas buat Ka'bul Ahbar. Oh betul, ternyata ini buktinya. Akhirnya sejak itu dia masuk Islam, mukmin. Dan mereka tahu, bukan hanya tahu di dalam kitabnya. Selain tahu, mereka juga tawassul kepada Rasulullah SAW yang mereka belum tahu datangnya, tapi udah tahu cirinya. Mereka tawassul kepada Rasul ketika mau perang. Bahkan ngancem musuhnya dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Bagaimana? Contohnya ketika di Madinah. Madinah itu banyak ahli kitab, Yahudi ke Nasrani ke banyak sini. Selain penduduk aslinya itu suku Aus dan Khazraj. Tempo hari pernah saya jelaskan, itu suku Aus dan Khazraj ini tadinya berperang kan, ya kan? Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Ta'ala kepada suku Aus dan Khazraj, ingat nikmat Allah kepada kalian yang dulunya kalian bermusuh-musuhan, kemudian datang Nabi Muhammad, kalian dipersaudarakan. Mereka sebelum datang Islam berperang, bukan hanya berperang antara suku Aus dan suku Khazraj pribuminya Madinah, berperang juga dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah orang Yahudi ini emang saklek ya. Dia kalau ngancem siapa? Ngancem orang-orang Aus dan Khazraj ketika perang, diancem dengan nama Rasulullah SAW. Lihat aja bahasa saya. Lihat aja nanti kalau Nabi saya sudah datang, saya akan perangi kalian bersama Nabi saya. Sebagaimana kaum Arab dan kaum Arab itu diperangi. Kata Allah Ta'ala, wa kanu yastabtikhuna alladziina nakafaru. Dan mereka dulu istiftah, meminta
meminta kemenangan dengan menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW. Tapi ketika datang kitab Allah, datang wahyu, datang bi'tsahnya Rasulullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah ada utusannya, mereka dustakan itu. Mereka dustakan atas dasar apa? Atas dasar kedengkian, hasud. Maka jangan sampai ada kehasud di diri kita sama siapapun, sama teman, sama siapapun, ustadz misalkan, ustadz lagi tuh, waliyahzubillah. Hati-hati, itu penyakitnya bukan hanya penyakitnya orang Yahudi, orang Nasrani, penyakitnya syaitan. Pertama kali orang hasud itu syaitan. Ya kan, ketika diciptakan Nabi Adam sudah sujud, dia nggak mau. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kata syaitan. Maka hasud itu sudah mengakar dalam sejarah kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan termasuk orang-orang yang hasud. Kenapa hasudnya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab? Karena Nabi Muhammad datang bukan dari kaum mereka. Mereka kira kan nabi-nabi terdahulu banyaknya dari Bani Israel, keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya Nabi Ishak, keturunannya Nabi Yakub, seterusnya ke belakang Yusuf, terus sampai Nabi Zakaria alaihissalam, semuanya orang Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, orang Bani Israel juga. Kan habisnya aturan dikira orang Bani Israel lagi lah, karena memang dari dulu dimuliakan Bani Israel. Dalam Al-Quran juga disebut dimuliakan orang Bani Israel, cuman dia merendahkan dirinya sendiri. Ketika datang Rasulullah SAW ternyata dari kaum Arab, dari orang Arab, mereka hasud kepada Rasulullah SAW dan kaumnya, nggak mau menerima bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhirul zaman. Padahal tanda-tandanya udah jelas terang benderang. Itu. Salah satu tandanya itu ada di antara dua katifnya, bahunya, yaitu alamat buah seperti cap. Dicap buat kita, kan ada qasidah baina katifaihi alama, maksudnya itu antara dua bahunya ada tanda. Itu jadi hikmahnya orang dahulu tahu, orang Yahudi dan Nasrani sudah tahu, cuman mereka yang menghalangi mereka untuk beriman adalah kedengkian dan kehasutan. Maka pelajarannya buat kita, kalau kita udah datang yang hak dari siapapun, jangan kita hasud. Dari anak kecil, Eki nasihatin saya, Ustaz kalau minum jangan pakai tangan kiri dong. Kalau saya hasud, kalau saya dengki, kalau saya nggak terima, itu yang Ustaz, itu yang mana? Jangan ngajarin Ustaz. Maka kita tidak akan berubah jadi baik, tidak akan mendapat manfaat. Maka dari siapapun, kalau itu kebaikan kita terima. Kan doa kita gitu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beri tunjuk kami yang hak itu hak dan berikan kemampuan kami untuk mengikutinya. Beri tunjuk kami yang batil itu batil, berikan kemampuan untuk menghindarinya. Kalau udah datang hak, terima dari siapa. Jangan jadi orang yang hasud. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian kajian syarah kita. Nah, sama satu lagi pelajaran yang lupa. Jangan malas. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW jualan, kalau kita jualan paling sejauh apa sih, masih muda. Jualan udah antar internasional, udah mending internasional pakai pesawat, jalan kaki, tidak ada pemalasan, tidak berpangku tangan, tapi berdiri di atas kaki sendiri, berdiri. Di situ ada kemandirian, maka ikuti Rasulullah SAW dalam kemandirian. Tapi jangan berpatok pada usaha diri sendiri. Semuanya tetap rezekinya Allah. Ikhtiar hanya adab kepada Allah Ta'ala sebagai sebab datangnya rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ambil ibrah dan pelajaran. Bagi yang buat muda-muda, buat muda-muda, ingat jangan berpangku tangan. Jangan berpangku tangan saat. Jangan ngerepotin orang tua. Baru lecet dikit HP, aduh mak, lecet dikit nih nggak bisa goyah lagi. Kalau bisa usaha kumpulin duit sendiri. Ya, amin. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.